selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari Jumat ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di hari Jumat kali ini, saatnya saya untuk bercerita lagi. Oh iya teman-teman, selalu jaga kesehatan dan mulai sekarang, coba untuk selalu hidup sehat ya, agar terhindar dari virus dan jangan sampai sakit. Oke, sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di awal video kali ini, saya ingin bercerita mengenai, ya seperti yang teman-teman sudah baca di judul video ini, saya akan bercerita mengenai mantan saya yang akan menikah dengan sahabat saya. Sebelum saya menceritakan ini semua, sebenarnya dalam 2 hari ini, saya sangat bingung teman-teman. Mau konsultasi itu konsultasi ke siapa? Mau cerita itu juga cerita sama siapa? Karena saya kan tidak bisa menceritakan hal-hal pribadi saya dengan orang lain, meskipun itu sahabat saya sendiri. Daripada saya memendam itu semua, lebih baik saya bercerita saja di channel YouTube saya. Untuk di video kali ini, saya akan menceritakan dulu awal saya bertemu dengan mantan saya dan kenapa saya memilih berpisah dengan mantan saya itu. Jadi, bukan dia yang memutus saya, tapi saya yang meminta untuk putus atas hubungan itu. Lalu kenapa saya bercerita ini? Bukannya saya tidak rela mantan saya akan menikah dengan sahabat saya, tapi saya takut sahabat saya akan menyesal jika mengetahui sisi lain dari calon suaminya itu. Ya tentunya mantan saya cowok ya teman-teman. Kita sebut saja namanya mantan saya itu, kita sebut saja Edo. Dan sahabat saya yang cewek ini kita sebut saja Bunga. Jadi, saya ceritakan dulu siapa sebenarnya Edo ini. Edo ini adalah mantan saya. 1 tahun lalu, saya bertemu Edo di sebuah pesta pernikahan teman saya. Dan yang mengenalkan Edo ke saya, ya teman saya yang menikah itu. Pada saat awal saya bertemu dengan Edo di pesta pernikahan itu, saya benar-benar tidak menyangka kalau Edo ini gay. Karena dilihat secara fisiknya pun dia manly banget. Pokoknya udah deh, nggak kelihatan sama sekali kalau Edo ini gay. Awal saya berkenalan dengan Edo karena waktu itu saya sedang membutuhkan jasa I.O. (Event Organizer) untuk acara kantor saya. Karena acara itu kan sudah sangat dekat waktunya. Kalau tidak salah, saya dulu hanya punya waktu 2 minggu untuk menyiapkan acara kantor. Ya, kalau tamu undangan acara itu 100-200 orang mah masih bisa saya handle dengan tim saya. Ini acara kantor undangannya 1.200 orang, acara besar. Waktu itu saya bingung banget karena harus menyiapkan acara sebesar itu dan saya hanya diberi waktu 2 minggu saja. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari I.O. saja agar mempermudah pekerjaan saya dalam persiapan acara tersebut. Saya tinggal mengkoordinir saja, tinggal cek saja. Dan waktu saya berkenalan dengan Edo dan tahu kalau Edo punya I.O., akhirnya saya menanyakan apakah kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan suatu proyek. Singkat cerita, saya bertemu dengan Edo. Dan di situ saya menjelaskan bagaimana konsep acaranya, bagaimana prosedurnya nanti, dan sebagainya. Di situ Edo sebenarnya juga agak bimbang menerima proyek dari kantor saya. Karena ya itu acara besar, dikasih persiapan cuma 2 minggu. Namun di situ karena Edo juga ingin membantu saya, akhirnya dia menyanggupi untuk handle acara tersebut. Akhirnya dalam kurun waktu 2 minggu itu saya sering bertemu Edo. Hampir setiap hari saya selalu bertemu Edo untuk membahas progres dari persiapan acara kantor saya. Dan disitulah juga karena ya mungkin kita sering bertemu dan Edo ini orangnya enak untuk diajak komunikasi.
Akhirnya aku nyamanlah dengan Edo. Nyaman di sini yang saya maksud, enak gitu loh untuk diajak kerjasama. Orangnya juga tidak ribet, pokoknya pro banget lah Edo ini. Sampai saya juga beberapa kali menginap di apartemennya Edo, dikarenakan kami mengerjakan berbagai hal untuk persiapan acara tersebut. Jadi ya dari siang sampai malam, sampai tengah malam, kita meeting, kita bertemu, intinya kita membahas progres dari persiapan acara tersebut. Jadi dari situlah hubungan kami sudah semakin dekat. Bukan lagi seperti antar klien, tapi kami sudah menjadi sahabat baik. Sampai di situ pun saya masih belum menyadari kalau Edo ini sebenarnya gay. Sampai di suatu ketika, saya kaget ketika tidak sengaja melihat handphonenya. Dan di situ ada aplikasi biru. Sebenarnya, awal saya melihat handphonenya, saya masih belum yakin kalau itu aplikasi biru. Namun, karena saya penasaran, akhirnya saya lihatlah sekali lagi icon aplikasinya. Dan benar, itu aplikasi biru. Di situ aku berpikir dong, masa sih si Edo ini gay? Tidak mungkin. Tapi kalau dia straight, kenapa dia punya aplikasi biru ini? Kan aneh. Karena aku semakin penasaran, akhirnya ketika aku berada di belakangnya Edo, aku liatin tuh seluruh badan dan gerak-geriknya Edo. Tetapi, semakin aku lihat, kok aku jadi ada timbul perasaan ke Edo. Sial. Dan aku lihat juga Edo ini orangnya pokoknya dia tidak terlihat gay sedikit pun. Jadinya kan aku yakin kalau Edo ini mungkin ya hanya menginstal aplikasi itu untuk beberapa saat saja atau mungkin untuk tes saja. Namun, di situ meskipun aku punya perasaan suka ke Edo, aku tidak pernah menunjukkan rasa sukaku itu. Dan singkat cerita, acara kantorku selesai, dan beruntung tidak ada kesalahan fatal ketika IO-nya Edo ini handle acara tersebut. Dan karena kami senang atas kerja keras IO-nya Edo, akhirnya kantorku mengajak Edo dan timnya untuk makan malam. Nah, setelah makan malam itu selesai, Edo mengajakku untuk hangout. Ya, kita hangout di salah satu mall di kotaku. Di situ ada hal yang tidak aku duga. Kan aku ikut Edo hanya karena dia mengajakku. Namun di situ ketika di mall itu saya dibelikan baju, blazer, sepatu, pokoknya banyak deh waktu itu. Apapun lah hampir dibelikan sama Edo. Awalnya kan aku menolak semua itu, ya secara tidak enak ya. Iya kalau dibelikan satu piece aja gitu, it's okay aja. Nah ini aku dibeliin banyak banget. Katanya ini ucapan terima kasih karena sudah memberi project kemarin itu. Ya oke lah. Setelah kami sudah shopping, akhirnya Edo mengantarkanku pulang. Dan ketika aku sudah sampai di rumah, tiba-tiba ada notifikasi di aplikasi biru di handphoneku teman-teman. Di situ ada yang inbox aku, pokoknya isi chatnya begini teman-teman. Gimana? Suka nggak? Nanti kalau kita sudah sama-sama cocok, bolehlah aku melamar kamu. Ya, di situ kan aku tidak tahu siapa ini yang chat. Karena profilnya juga blank, tidak ada fotonya. Akhirnya saya balaslah chat itu. Saya tanya ini siapa? Apakah kita sudah kenal? Dan yang buat aku kaget lagi adalah dia membalas chat saya dengan video. Dan ketika saya melihat video itu, ternyata itu Edo. Kok bisa dia tahu akunku di aplikasi biru ini ya? Padahal kan di profilku itu juga aku tidak memasang foto. Aneh gitu loh. Makin curiga dong aku. Akhirnya aku balaslah chat itu. Aku bilang, kalau kamu memang benar-benar Edo, kenapa kamu chat di aplikasi biru ini? Kalau kamu memang Edo yang saya kenal, coba kamu WhatsApp saya sekarang. Dan di situ saya menunggu sampai 30 menit tidak ada respon sama sekali. Ya saya berpikir dong, ini pasti fake profile. Pasti profile palsu. Dia aja tidak berani WhatsApp saya. Sok-soknya dia kirim videonya Edo. Entah dapat dari mana dia videonya Edo itu.
Namun ketika aku sudah tidak feel menunggu responnya, tiba-tiba Edo WhatsApp aku teman-teman. Dan dia bilang gini, "Halo David, selamat malam. Kamu sedang menunggu responku ya dari tadi?" Di situ ya, saya semakin kaget lagi dong. Benar ini yang di aplikasi biru si Edo? Yakinkah? Masa sih? Akhirnya tidak seberapa lama Edo video call saya. Dan dia ngegombal banget deh pokoknya malam itu. Dia pede banget loh bilang kalau sebenarnya dia sudah lama tertarik sama saya. Di situ ya aku sok-sok jaim dong, sok-sok jual mahal, biar tidak dianggap murahan. Dan setelah waktu berlalu, akhirnya hubunganku dengan Edo sudah semakin dekat dan akhirnya kami menjalin relationship sebagai boyfriend. Lalu, seberapa lama hubungan kami? Kenapa saya minta putus dari Edo? Dan kenapa tiba-tiba Edo bertunangan dengan sahabatku yang bernama Bunga itu? Semua itu akan saya ceritakan di video selanjutnya ya teman-teman. Ditunggu ya untuk cerita selanjutnya. Kalau begitu, sampai di sini video kali ini. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya dan good luck ya untuk semua. And don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.